Kabupaten Bogor memiliki daya tarik untuk dikunjungi. Potensi desa yang dimilikinya sayang untuk dilewatkan begitu saja. Nah, kali ini Berita Pedesaan akan ajak Anda untuk melihat potensi Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja. Hai pemirsa Berita Pedesaan, kembali lagi bersama saya Inggar Prilda dalam program Berita Pedesaan. Nah, kali ini saya beserta tim Berita Pedesaan sudah berada di Kantor Kepala Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor untuk melihat kira-kira potensi desa yang ada di Desa Sukaraja. Yang penasaran? Jangan kemana-mana, ikuti kami. Karena saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19, jadi wajib ya untuk cuci tangan sebelum masuk ke tempat umum. Nah, di Desa Sukaraja sudah mengikuti protokol kesehatan seperti menyediakan wastafel di depannya agar setiap warga yang berkunjung ke desa bisa langsung cuci tangan. Eits, ingat ya, jangan lupa pakai sabun. Nah, ini dia Bapak Agus sebagai Kaur Tata Usaha Umum dan Urusan Perencanaan di Desa Sukaraja. Kita tanya-tanya yuk, kira-kira potensi desa unggulan apa yang ada di Desa Sukaraja? Oke, Pak Agus bisa dijelaskan Pak secara singkat saja Pak untuk profil di Desa Sukaraja ini. Desa Sukaraja ini sekitar luasnya itu 2,22 hektar dan penduduknya berjumlah sekitar 8.700 jiwa, ya, dari 2.500 kakak. Mata pencaharian kebanyakan kita sebetulnya petani. Cuman seiring dengan berjalannya waktu, sekarang banyak yang menjadi pedagang dan juga pengusaha. Oke, nah sekarang kita ke potensi wisata nih ya Pak, atau potensi desa yang ada di Desa Sukaraja ini. Nah yang paling unggul nih Pak, sebenarnya apa nih Pak? Oke, untuk potensi wisata di kita yang diunggulkan itu ada Arung Jeram. Oke. Itu namanya Kali Baru Rafting, pengelolanya itu Bapak Dudi, dan insya Allah kita akan bersinergi dengan BUMDes sehingga bisa menambah untuk pendapatan asli desa. Di samping itu juga ada Batik Kuncal Sukaraja, ya, salah satu kebanggaan desa kita ya. Semoga ini bisa merambah nasional atau bahkan mungkin luar negeri ya, amin. Selain itu ada satu lagi itu mainan edukasi dari kayu kan. Itu jadi alat peraga edukasi untuk anak-anak SD, TK diproduksi dari limbah-limbah kayu seperti itu. Oke, jadi ada potensi wisatanya, kemudian juga ada potensi pengajinya juga ada nih ya Pak ya di Desa Sukaraja ini. Nah, karena sekarang kan kita ke masa pandemi COVID-19 seperti ini Pak. Iya. Nah, tentunya pasti ada penurunan ya Pak. Ini seperti apa nih Pak yang ada di Desa Sukaraja sendiri untuk potensi wisata atau potensi desanya? Mungkin kalau untuk potensi wisata kita menjeram tidak terlalu terpengaruh ya, karena orang-orang kebanyakan yang libur malah mencari hiburan. Nah, itu ya. Kalau untuk yang produksi mainan edukasi, kebetulan memang sekarang kita di-off-kan dulu karena terkait pandemi ini ngeri juga Pak, gitu, karena interaksinya intens seperti itu. Dan kalau untuk batik kuncal tetap kita masih berproduksi. Oke. Tapi di masa pandemi seperti ini apa masih ada pelatihan Pak untuk potensi desa sendiri yang ada di Desa Sukaraja? Untuk sekarang ini kebetulan kita hold dulu, kita tahan dulu. Insya Allah mudah-mudahan di tahun 2021 kita akan masukkan lagi di APBD dan akan kita laksanakan lagi pelatihan-pelatihan yang menunjang untuk potensi di Desa Sukaraja. Nah, kita ke pelayanan nih Pak. Untuk pelayanan protokol kesehatannya seperti apa nih Pak di Desa Sukaraja? Betul. Yang pertama kita wajibkan masker ya Pak ya. Setelah itu ya kita sediakan juga hand sanitizer, tempat cuci tangan. Minimal kita berusaha untuk meminimalisir terjadinya penyebaran untuk pandemi. Kedepannya nih Pak, apakah ada inovasi atau terobosan baru khususnya di potensi Desa Sukaraja? Insya Allah mungkin untuk terutama di potensi wisata menjelang ya Pak ya. Kalau nanti udah pandemi ini berlalu atau mungkin membaik, kita akan lebih giatkan lagi dan mungkin untuk
perahunya bisa kita tambah dan kita benahi sarana dan prasarana lainnya untuk lebih baik. Terakhir Pak, closing statement Pak, harapan kepada pemerintah Kabupaten Bogor khususnya nih Pak mengenai potensi desa yang ada di Desa Sukaraja. Untuk pemerintah Kabupaten Bogor ya saya harapkan lebih diperhatikan lagi Pak. Soalnya walau bagaimanapun ini kan merupakan aset desa, tetapi merupakan aset Kabupaten Bogor juga. Karena yang datang ke wisata ini bukan cuma sekitar Sukaraja saja, bahkan dari luar Bogor, dari Jakarta, Bandung, dan lain-lain itu pada datang ke sini. Oke, terima kasih Bapak Agus. Sukses terus Pak untuk Desa Sukaraja. Kali Baru adalah sungai yang mengalir di wilayah Jawa Barat dan daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Menjadi bagian dari pengendalian banjir dan perbaikan sungai Ciliwung Cisadane. Merupakan sebuah saluran irigasi berupa sungai buatan yang dibangun bersamaan dengan pintu air Katulampa untuk mengalirkan sebagian air sungai Ciliwung dari Bogor bagian timur ke Jakarta. Di sepanjang sisi Jalan Raya Bogor, melalui Cimanggis, Depok, Cilangkap, sampai bermuara di daerah Kali Besar, Tanjung Priuk, dan Jakarta Utara. Kali Baru Adventure memberikan nuansa rafting di saluran irigasi sungai warisan Belanda yang berbeda. Hai. Nah, pemirsa, saat ini saya sedang berada di Kali Baru Adventure. Nah, di sebelah saya sudah ada Pak Didi sebagai pengelola Kali Baru Adventure ya, Pak, betul, Mbak. Mungkin kita bukan serius nih Pak, tapi tetap ya menjaga jarak aman ya. Nah, pemirsa, sekarang kita mau tanya-tanya sama Pak Didi sebagai pengelola. Pak Didi sudah berapa tahun? Sejak tahun berapa sebagai pengelola? Sebenarnya kita nih bangun ini dari 2010, tapi efektif untuk AMU itu di 2015. Seperti itu. Oke, berarti sudah sejauhnya udah 10 tahun ya. Nah, karena sekarang nih Pak, sebelum kita ke pertanyaan kemana-mana, sekarang sedang pandemi ya. Nah, bagaimana nih Pak usaha dari Kali Baru sendiri? Ya, sebenarnya dengan pandemi COVID-19 itu emang ada penurunan. Kita sempat dulu stop sekitar 3 bulan sampai dari kementerian mengeluarkan aturan dengan protokol COVID untuk wisata Arung Jeram. Sekarang ditambah lagi dengan CHST yang Clean, Healthy, Safety and Environment. Kali Baru salah satu yang sudah menerapkan protokol itu. Seperti itu Mbak. Sudah terlihat nih ya, dari tadi turun juga kemudian juga ada tempat cuci tangan, protokol kesehatan ini memang sudah terjaga sekali ya Pak ya. Nah, sekarang kita ke Kali Baru nih Pak. Kenapa namanya Kali Baru Adventure? Ya, Kali Baru rafting awalnya, tapi setelah kita ada beberapa kegiatan lagi, seperti paintball, ada outbound, ada off-road, ada tubing, ada kayaking, akhirnya kita ganti jadi Kali Baru Adventure, jadi mencakup semuanya. Mencakup semua ya, jadi rafting, kemudian ada nah sekarang kita mau ke rafting ini. Oke. Kalau rafting sendiri pastinya ada atau fisiknya seperti apa nih Pak yang boleh naik, olahraga sendiri seperti apa? Ya, di sini sih Sungai Kali Baru ini sebenarnya sungai irigasi, jadi sangat aman untuk semua umur. Cuma emang ada beberapa persyaratan di Arung Jeram itu, misalnya anak kecil, dia tubuhnya sudah tinggi dan lain-lain, terus orang tua dan ada beberapa penyakit tertentu. Biasanya kita mengedukasi masyarakat atau tamu bisa dilihat di sini nih. Ini ada nih kelayakan peserta Arung Jeram, menderita penyakit yang dapat pikiran dan lain-lain. Ini aja sih Mbak. Nah. Tapi sebelumnya juga dilakukan briefing dulu ya? Oh iya, karena sebelumnya kita kirim asesmen ke calon klien. Mereka harus isi macam-macam karena di protokol COVID kan mereka isi semua dan sampai ke lokasi protokol COVID-nya harus dilaksanakan. Seperti dalam perahu, kalau satu keluarga itu hanya bisa bertujuh atau berlima, tapi kalau lain keluarga itu hanya berempat. Seperti itu Mbak. Ya, jadi satu boat itu biasanya berapa orang? Biasanya bisa berenam. Di masa COVID ini hanya berempat. Dan itu juga sudah melalui screening dari mulai tes suhu tubuh, oximeter, dan lain-lain. Yang berbeda dari rafting lainnya di Jawa Barat, suasananya ini benar-benar hijau dan diselimuti oleh pepohonan sehingga matahari tidak langsung menyinarinya. Arus yang menantang namun cukup aman
dan salah satu sungai anti banjir bandang karena dikelola oleh pintu air sehingga terpantau debit airnya. Nah, selain itu untuk Anda yang berkunjung juga bisa loh menikmati kopi sisi chai dengan berbagai varian rasa. Untuk harganya jangan khawatir, murah loh, dari Rp10.000 sampai dengan Rp20.000 saja. Dengan kondisi Kali Baru yang sekarang, sudah sepatutnya kita turut menjaga kelestarian fungsi dan ekosistem kali, sehingga anak cucu kita sebagai generasi penerus dapat mengalami dan menikmati Kali Baru yang asri. Pemirsa Berita Pedesaan, nah kali ini kita sudah berada di salah satu potensi desa yang ada di Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, yaitu Galeri KRL HD2. Bisa kita lihat ya, di sini sudah banyak sekali ada batik-batik. Nah, apakah ini lokasi pengrajin batik? Untuk yang penasaran, jangan kemana-mana, ikutin terus. Gimana? Unik ya? Rumah-rumah penduduk di sini dicat corak batik khas Indonesia. Ide awal yang kreatif dan beda dari yang lain tentunya. Tidak hanya itu, lihat deh pot di sini. Ada yang berbeda bukan? Yap, pot tersebut dari daur ulang Pampers atau popok bayi. Wah, ide yang inovatif ya. Tentunya ramah lingkungan. Untuk lebih jelasnya, kita tanya yuk Bapak Agus Setiawan sebagai Wakil Ketua Kampung Ramah Lingkungan Desa Sukaraja RW 2 RT 4 ini. Ya, pemirsa Berita Pedesaan, saat ini saya sedang bersama Bapak Agus Setiawan. Bapak Agus Setiawan ini Wakil Ketua di KRL Galeri HB2. Selamat siang Bapak. Nah, kita sekarang mau berbincang-bincang dulu nih Pak mengenai Galeri KRL HB2. Tapi sebelumnya kita lanjut, saya mau tanya nih Pak, apa sih Pak singkatan dari Galeri KRL HB2 ini? Dari KRL HB2 itu kan kita waktu itu ada acara P2 ya, dan penilaian kedua dari pihak panitia penilai dari Kabupaten Bogor. Galeri itu sempat kita memperlihatkan produk kita lah, hasil kerajinan kita, hasil karya di pada komunitas KRL HB2 itu tersebut. Makanya kita di situ ditempatkanlah segala produk kita, ya ada antaranya kan ada di situ. Alhamdulillah kita ada batik juga, ya sistem batik. Terus di situ ada juga pembuat dari limbah gitu ya, dari limbah bebas itu. Jadi Galeri HB2 itu, dari KRL HB2 itu tempat dipamerkannya produk hasil karya komunitas KRL HB2. Oke, jadi ada berbagai macam produk ya Pak ya. Untuk kedepannya, Bapak Agus berharap semoga pemerintah daerah Kabupaten Bogor diharapkan mendukung program tersebut dengan memfasilitasi sarana yang mumpuni. Tentunya agar masyarakat luas juga bisa lebih mengenal kampung ramah lingkungan ini dengan ciri khas batik ya. Semoga nantinya kedepannya bisa dikenal sebagai kampung batik, tepatnya untuk belajar membatik. Nah, itu dia tadi jalan-jalan kita di potensi desa hari ini. Pemirsa jangan kemana-mana, terus saksikan Berita Pedesaan, apalagi nanti kita akan jalan-jalan di seluruh desa yang ada di Kabupaten Bogor. Tetap jaga kesehatan. Tetap berkreasi dan tentunya selalu mengeluarkan ide-ide kreatif yang baru. Untuk Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Bogor, the city of sport and tourism.